Hope Church, welcome home. Saat ini kita akan mengikuti ibadah online. Sebelumnya mari menyaksikan informasi berikut ini. Bagi brother sister yang ingin memberikan e-giving bisa melalui transfer atau scan QR code yang ada di layar kaca Anda. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan mengikuti ibadah online. Berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk mengikuti setiap ibadah online ini dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu ya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang setia Yesus. Bagimu Tuhan, Kau yang layak terima syukur kami, sebab Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami ya Yesus. Terus kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Jesus. Haleluya. Dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku Yesus. Katakan setiap kata, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan
kepadamu ya Bapa. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku setiap kataku kau pun menunggu. Yes Lord, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh Yesus, kami bawa Tuhan, kami bawa sembah kami, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, di dalam hidup kami Tuhan. Jesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, hadir-Mu di dalam hidup. Mari sembah Tuhan. Haleluya Yesus, sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Biar kami terus pandang wajah-Mu Tuhan, biar kami terus pandang kemuliaan-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami puja Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan, sungguh Kau Allah yang setia ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik ya Yesus, anugerah-Mu sempurna Tuhan. Setiap rancangan-Mu penuh damai ya Bapa. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya
dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, itulah yang menenangkan setiap jiwa kami ya Bapa. Hadirat-Mu memberikan kami kekuatan Tuhan. Wajah-Mu yang begitu manis Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menjatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Biar kami terus mengejar hadir-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan pesta Natal yang akan bawakan firman-Mu. Kau urapi lidah bibir hatinya Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan berasal daripada-Mu, memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sukacita yang besar boleh kita alami sama-sama karena Tuhan masih memelihara kita sampai dengan hari ini. Kalau di luar sana kita boleh dengar banyak berita yang tidak baik, bahkan mungkin dunia sedang bersiap-siap untuk menghadapi krisis ekonomi, tapi kita bersyukur Tuhan tetap menjaga, memelihara, berkati kita, bahkan pemeliharanya semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau mengucapkan shalom, biar kita semua semakin penuh memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Terus saudara boleh mengikuti ibadah ini dari manapun, tapi saya percaya hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Untuk firman Tuhan hari ini, saya tergerak untuk menyampaikan sesuatu yang sudah tidak asing buat kita, tapi kadang-kadang sesuatu yang sudah tidak asing, sesuatu yang sudah kita hafal, kita malah lupa esensinya, kita malah lupa artinya. Padahal dalam
perikop ini, dari pasal ini kita bisa belajar banyak hal. Kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang atau sebuah pasal yang sebagian besar dari kita sudah hafal, sebagian besar dari kita sudah mungkin sudah ngerti isinya. Tapi saya diingatkan Tuhan untuk boleh sharing ini lagi, membagikan ini lagi kepada saudara-saudara semua. Sama seperti Tuhan memberkati saya dengan ayat-ayat ini, saya juga percaya Tuhan juga mau memberkati kita semua dengan ayat-ayat ini. Kita akan membahas satu demi satu supaya kita boleh semakin diingatkan lagi. Mazmur Daud. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan Mazmur Daud. Mazmur yang ditulis oleh Daud sendiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku yang baik, terjemahan lain. Dan Daud menuliskan ini dengan pengakuan bahwa dia mengalami bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Kita mesti mengerti waktu Daud menuliskan hal ini, Daud ngerti banget definisi gembala yang baik, karena dia adalah seorang gembala. Jadi waktu Daud menuliskan kata-kata ini, kata demi kata, dia menuliskan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Setiap kata meaningful, setiap kata ada artinya. Karena bertahun-tahun dia harus jadi gembala dari ternak ayahnya. Dia mengembalakan domba, dia mengembalakan atau menjaga domba-domba itu dari binatang buas. Dia mengembalakan domba-domba ini untuk mencari makanan, mencari air, mencari sumber air. Jadi dia tahu gembala yang baik itu mesti seperti apa. Dia punya konsep, dia punya pengertian. Dan waktu dia jadi gembala, dia punya pengertian, punya konsep tentang gembala yang baik. Dan luar biasa, hubungannya dengan Tuhan membuat dia bisa menyadari bahwa benar ada gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan, waktu Daud bisa menulis untayan kata-kata ini, bukan sesuatu yang kosong. Karena Daud sebagai gembala tahu gembala yang baik mestinya seperti apa. Daud punya konsep, punya pengertian gembala yang baik itu seperti apa. Dan dia menemukan gembala yang baik itu ada dalam Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Bahasa Indonesia lanjutannya adalah takkan kekurangan aku. Terjemahan dalam bahasa Inggris, I shall not want. Terjemahan lainnya adalah I lack of nothing. Nah, ini sebuah terjemahan yang saya juga mau menularkan ini kepada saudara-saudara. Buat saudara-saudara yang bisa bahasa lain, ada baiknya kalau kita baca atau belajar Alkitab, kita juga belajar atau baca terjemahan lain. Karena itu semua akan membuat kita semakin kaya. Bahasa Indonesia banyak orang nggak ngerti. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sudah mengalami Tuhan yang menjadi gembala kita, kita tidak akan kekurangan apapun. Kok bisa ya nggak kekurangan apapun? Bisa, karena kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Karena kita mengalami penyediaan Tuhan. Jadi Daud mengaku kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Karena dia gembala kita yang baik, Daud gak kekurangan apa-apa lagi. Nah, saya berdoa kita semua punya pengalaman yang sama. Kalau kita punya pengalaman, the Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku, kita gak punya kekurangan lagi. Karena Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Terjemahan bahasa Inggris lain dikatakan I shall not want. Aku sudah gak punya keinginan lagi. Kenapa gak punya keinginan lagi? Saking Tuhan sudah mencukupkan. Nah, kita juga mesti tahu bedanya want and need, keinginan dan kebutuhan. Kalau Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kita, dan waktu kita sadar Tuhan adalah gembala kita yang baik, kita nggak perlu punya keinginan yang macam-macam.
Karena Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi poin yang pertama, kalau kita memang mengalami, kuncinya itu mengalami Tuhan adalah gembala yang baik, kita udah gak punya pengen apa-apa lagi, kita udah gak kekurangan apa-apa lagi. Karena pribadi yang baik itu, pribadi gembala yang baik itu sudah ada sama kita. Jadi kita gak perlu khawatir, gak punya keinginan apapun lagi, karena pribadi itu yang mencukupkan segala kebutuhan kita. He is more than enough. Saya sudah sering katakan, di luar sana boleh bergejolak, di luar sana boleh ada badai, di luar sana boleh ada angin kencang, di luar sana ada ombak yang besar. Tapi kalau kita sudah punya gembala yang baik, kalau gembala yang baik itu sudah sama kita, that's more than enough. Jadi definisi pengertian tentang aku tidak kekurangan apapun, definisi tentang aku sudah gak pengen apapun lagi, karena pribadinya sudah bersama dengan kita. Si pemberi berkat sudah sama kita, sang pemberi berkat sudah sama kita. Kalau pemberi berkatnya sudah sama kita, kita gak perlu cari berkat-berkat lagi, karena pemberi berkatnya sudah sama kita. Ayat berikutnya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, bicara tentang Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, ada dua pengertian. Membaringkan aku bicara tentang rest, bicara tentang ada ketenangan, bicara tentang ada damai sejahtera. Rest itu bicara tentang istirahat, ada ketenangan, ada keteduhan. Nah, lebih lanjut dikatakan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput yang hijau buat domba itu adalah sumber makanan. Nah, tadi kenapa dikatakan kalau Tuhan gembala kita yang baik, kita nggak ada kekurangan apapun lagi, kita nggak pengen apapun lagi. Karena tadi saya sudah sampaikan, karena kita sudah bersama dengan pribadi yang utuh, pribadi yang selalu ada bersama kita, sang pemberi berkat. Tetapi lebih lanjut Tuhan juga berkata, gembala yang baik itu yang memberikan kepada kita ketenangan dan memberikan kepada kita apapun yang bisa kita makan, kebutuhan makanan kita. Apa sih yang dicari manusia hari-hari ini? Ketenangan. Banyak orang hari-hari ini berkata, hari-hari ini punya harta yang banyak sekalipun, tapi gak tenang. Ada takut, ada khawatir, apalagi kalau baca berita, apalagi kalau lihat TV, apalagi kalau dengar radio, apalagi kalau lihat sosial media, apalagi kalau baca-baca grup WA. Waduh, tambah takut, tambah khawatir, tambah gak bisa tidur, gak bisa makan. Nah, saya menyarankan kepada kita semua untuk mengurangi baca-baca seperti itu. Dan hari ini Tuhan kasih tema yang luar biasa. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ada ketenangan, ada keteduhan di dalam Tuhan. Dan setelah itu dikatakan padang yang berumput hijau. Ada penyediaan Tuhan, ada providensia Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sama, mirip. Air yang tenang bicara tentang rest, bicara tentang ketenangan, kedamaian. Air yang tenang bicara tentang keteduhan. Air yang tenang bicara tentang kesejukan. Air yang tenang bicara tentang sumber minuman buat kita. Jadi dua kalimat ini yang ada di ayat kedua ini punya penekanan yang sama. Ia membuat kita tenang, tapi ia juga yang memberikan kepada kita makanan dan minuman yang kita butuhkan. Hari-hari ini banyak orang gak kerja, banyak orang mengalami PHK,
banyak orang nggak punya income, banyak orang bertanya-tanya, hidupku gimana ini, hidupku gimana. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi jawaban buat kita semua. Kalau kita punya Tuhan yang akan menjadi gembala yang baik buat kita, Dia yang akan membaringkan kita di padang rumput hijau dan membawa kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, ada kesegaran yang baru. Kalau kita ngelihat luar, sumpok rasanya. Kita baca berita, takut, cemas, khawatir. Tapi di sini dikatakan Dia menyegarkan jiwa. Dia menyegarkan. Mungkin sebagian dari kita pernah punya pengalaman. Kita lagi jogging di bawah sinar matahari yang panas terik. Antara itu jogging atau mungkin jalan kaki, atau mungkin kita bekerja di bawah sengatan sinar matahari. Saya pernah ngalamin itu, kerja di bawah sengatan sinar matahari yang panas. Tetapi waktu bisa minum air, rasanya seger banget. Jadi saya membayangkan ayat ini seperti itu. Di tengah-tengah suasana yang panas, di tengah-tengah suasana yang tidak kondusif, di tengah-tengah suasana yang tidak membuat kita tenang. Tapi waktu kita datang kepada gembala yang baik itu, Dia menyediakan air untuk menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saya percaya firman Tuhan hari ini sangat relevan buat hari-hari ini, buat kita yang ngalamin banyak hal hari-hari ini. Di luar sana ada virus, ada sakit penyakit, di luar sana ada krisis ekonomi. Tetapi bukan cuma itu, di luar sana ada ketidakpastian. Di luar sana ada uncertainty. Di luar sana banyak berita yang membuat kita bingung. Banyak berita yang membuat kita bertanya-tanya, terus aku mesti gimana? Terus aku mesti gimana? Dan luar biasa, firman Tuhan hari ini memberikan jawabannya. Dikatakan gembala yang baik itu menuntun kita di jalan yang benar demi namanya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, Dia yang jadi gembala, Dia berjalan di depan kita, kita ikut Dia, yakinilah Tuhan akan memimpin kita ke jalan yang benar. Tidak ada kebingungan lagi, tidak ada ketidakpastian, tidak ada uncertainty lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bahasa Inggrisnya menggunakan kata-kata the valley of the death, atau menggunakan kata the shadow of the death. Aku tidak takut bahaya. Kenapa tak takut bahaya? Sebab Tuhan beserta kita. Gembala yang baik itu beserta dengan kita. Nah, ayat yang keempat ini punya arti yang dalam. Kenapa punya arti yang dalam? Karena ternyata waktu kita berjalan dengan gembala yang baik itu bukan berarti semuanya baik-baik aja, bukan berarti semuanya aman-aman aja. Karena di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam the valley of the death, atau lembah kekelaman, atau the shadow of the death. Jadi ternyata waktu kita ikut Tuhan yang adalah gembala yang baik itu, kadang-kadang gembala yang baik yang berdiri atau berjalan di depan kita, kita ngikutin di belakangnya itu, kadang-kadang Tuhan juga membawa kita ke sebuah tempat, ke sebuah area, ke sebuah masa, ke sebuah waktu, ke sebuah zaman yang mengerikan. Ya kan? Ceritanya mirip kan? Jadi Tuhan yang gembala yang baik waktu memimpin kita, ternyata kadang-kadang juga Tuhan memimpin kita untuk
memasuki lembah kekelaman tadi, lembah bayang-bayang maut, the valley of the death. Hari-hari ini saya merasa kita ada di lembah bayang-bayang maut. Bukan maunya kita. Kita nggak pernah mendesain berada di masa seperti ini. Kita nggak pernah nyangka. Kita nggak pernah mau. Tapi ayat ini berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi, kalau kita melihat kanan kiri sekeliling kita, banyak berita yang menakutkan, banyak berita yang membuat kita khawatir, kecut. Tapi firman Tuhan hari ini membuat kita punya pengharapan yang baru. Gak usah takut, gak usah takut. Dengan kata lain, Tuhan mau menenangkan kita. Memang ada cerita Tuhan menenangkan angin ribut. Ada cerita Tuhan menenangkan ombak yang besar. Tapi saya yakin Tuhan selalu mau menenangkan kita. Kadang-kadang memang Tuhan menenangkan angin ribut. Kadang-kadang memang Tuhan menenangkan ombak yang besar. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu menenangkan kita. Selalu. Bagian berikutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Waktu saya periksa di kamus, gada adalah sebuah tongkat yang ukurannya semakin ke ujung semakin membesar. Tujuan dari gada adalah memukul. Nah, dalam hal ini, kenapa gembala membawa gada? Karena gembala perlu punya sistem pertahanan diri, sistem perlindungan buat binatang-binatang yang mau menyerang, binatang buas dan sebagainya yang mau menyerang domba-dombanya. Nah, itu adalah perlengkapannya gembala. Kalau ada yang mau menyerang, dia perlu mengusir binatang-binatang buas tadi. Bahkan tidak jarang perlu memukul binatang-binatang buas tadi. Nah, seperti tadi saya katakan, Daud punya pengalaman menggembalakan domba, jadi dia tahu kok konsep gembala yang baik. Dia tahu pengertian gembala yang baik. Dan waktu dia hidup bersama dengan Tuhan, dia mengalami hal itu. Kalau kita baca ceritanya Raja Daud, musuhnya banyak. Orang yang berusaha mengalahkan dia banyak. Orang yang berusaha menjatuhkan dia banyak. Tapi dia berkata, aku punya gembala yang baik. Gadamu dan tongkatmu itu yang melindungi aku. Dan kita bisa lihat, memang benar dalam banyak cerita Raja Daud mengaku Tuhan yang berperang ganti dia. Tuhan yang mengusir musuh-musuhnya. Jadi saya rindu kita semua juga punya pengalaman yang sama dengan Raja Daud. Kita punya pengalaman Tuhan yang menghalau musuh-musuh kita. Musuh itu not necessary bicara tentang manusia. Musuh itu kan bicara sakit penyakit bisa juga. Musuh bicara tentang kebutuhan-kebutuhan ekonomi bisa juga. Tapi kita lihat di sini Tuhan bawa gada untuk mengusir masalah-masalah kita, mengusir lawan-lawan kita, mengusir musuh-musuh kita. Benda berikutnya dari perlengkapan seorang gembala adalah tongkat. Tongkat dipakai gembala sebagai simbol bahwa ini adalah pimpinan, ini penyertaan. Tongkat dipakai gembala untuk menjejakkan. Tongkat itu di atas batu-batu. Tongkat dipakai gembala untuk menjejakkan tongkat itu di atas rawa-rawa, di atas tempat-tempat yang keras, di atas tempat-tempat yang lembek, di atas tempat-tempat yang bisa buat berdiri maupun yang tidak. Tongkat itu bicara tentang pimpinan. Tongkat itu bicara tentang arahan. Tongkat itu bicara tentang tuntunan. Jadi di sini dikatakan lengkap banget. Tuhan melindungi kita, tapi juga Tuhan menuntun kita.
Tuhan menyertai kita, Tuhan mengarahkan kita. Kalau Tuhan sudah mengatakan pakai tongkat, dengan tongkatnya dia coba cari jalan yang enak. Kalau jalanan itu terlalu terjal, cari lagi yang lain. Atau sebaliknya, kalau jalanan itu nggak bisa diinjek pakai kaki kita, cari yang lain. Jadi dengan tongkat, seorang gembala mencari jalan yang paling nyaman buat domba-dombanya. Bicara tentang penyertaan, bicara tentang tuntunan. Nah, kalau kita benar-benar mengerti arti dari satu pasal ini, kita akan sangat terharu karena kita punya gembala yang baik yang gak pernah tinggalin kita. Berikutnya adalah Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Sama seperti ayat 4 tadi. Ternyata ikut Tuhan bukan berarti gak punya lawan. Ternyata ikut Tuhan bukan berarti semuanya aman, semuanya lancar. Ternyata ikut Tuhan bukan berarti semuanya mulus. Bahkan kita baca di kitab Perjanjian Baru, singa itu mengaum-ngaum menunggu kita lengah untuk menerkam kita. Banyak musuh di kanan kiri kita, banyak musuh. Nah, sekali lagi saya mau katakan, musuh kita, lawan kita nggak selalu berarti orang. Walaupun mungkin aja iblis menggunakan orang untuk memusuh kita. Mungkin aja iblis menggunakan manusia lain untuk merugikan kita. Iblis menggunakan manusia lain untuk membuat hidup kita nggak nyaman. Bisa aja. Tapi Tuhan juga ingatkan saya, lawan kita atau musuh kita bisa aja yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Apa sih yang kita hadapi hari-hari ini? Virus. Apa sih yang kita hadapi hari-hari ini? Penyakit. Apa sih yang kita hadapi hari-hari ini? Krisis ekonomi. Apa sih yang kita hadapi hari-hari ini? Tidak ada income, tidak pendapatan, ekonomi anjlok. Makanya saya katakan bersyukurlah buat saudara yang masih bekerja, saudara-saudara yang masih sibuk, saudara-saudara masih punya income, bersyukur. Karena kalau kita baca berita mengerikan, jutaan orang Indonesia sudah kehilangan pekerjaan, tidak ada income. Bahkan rekan-rekan kita yang kerjanya harian, itu mereka berjuang. Tadi pagi saya baca berita, ada seorang bapak yang harus menjual motornya supaya bisa beli makanan buat keluarganya. Padahal waktu bapak itu menjual motornya, yang adalah cara dia untuk cari income, waduh gimana ya, bacanya aja ikut sedih. Bacanya aja ikut sedih. Tapi hari-hari ini itu yang terjadi. Lawan kita itu, lawan kita krisis ekonomi, lawan kita PHK, lawan kita tidak ada income, lawan kita itu sakit penyakit, lawan kita virus. Tapi luar biasa, ayat 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dengan sebuah pengertian, di tengah-tengah keadaan seperti ini pun Tuhan tetap memberikan hidangan buat kita. Jadi kita gak punya alasan buat khawatir. Di hari-hari seperti ini pun, kalau saudara-saudara mau jujur, mau sadari, buka mata, di hari-hari seperti ini pun tetap kita bisa makan enak. Walaupun beberapa kali saya sudah dengar ada beberapa orang ngomong, hari-hari ini kita mesti hemat, hari-hari ini kita mesti lebih bijaksana menggunakan uang. Saya setuju, mesti hemat, mesti bijaksana menggunakan uang. Tapi saya tidak pernah lihat anak Tuhan yang sungguh-sungguh dibiarkan Tuhan kelaparan. Tidak pernah saya lihat anak Tuhan yang sungguh-sungguh diizinkan Tuhan untuk minta-minta. Karena di sini dikatakan Tuhan menyediakan hidangan buat kita. Ada sebuah pemeliharaan yang Tuhan jamin. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dikatakan mengurapi kepala dengan minyak.
Domba adalah binatang yang berbulu lebat. Karena bulunya lebat, domba itu rentan untuk didatangi oleh kutu, didatangi oleh bakteri, didatangi oleh virus, didatangi oleh penyakit. Nah, bagaimana caranya supaya domba itu tidak didatangi oleh penyakit atau virus atau bakteri atau kutu? Ternyata caranya adalah gembala itu harus meminyaki domba-dombanya, kepalanya khususnya dengan minyak. Karena waktu kepalanya diminyaki dengan minyak, ada bau harum yang keluar, ada bau-bauan khas keluar, sehingga kutu, sakit penyakit, bakteri, virus itu tidak mau dekat-dekat sama domba itu. Jadi waktu saya baca ini, saya mengaminkan kata-kata ini. Tuhan mengurapi kita dengan minyak, kepala kita diurapi dengan minyak. Dan waktu kita diurapi dengan minyak, bicara tentang meterai, kita dimeteraikan oleh Tuhan. Dan waktu kepala kita diurapi dengan minyak, dengan kata lain kita sudah dimeteraikan jadi milik Tuhan Yesus. Waktu kita sudah dimeteraikan jadi milik Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa merebut hidup kita dari Tuhan. Ada perlindungan yang nyata. Segala sakit penyakit dihalaukan dari depan kita, dari hadapan kita, dari sekeliling kita. Biar aku penuh melimpah. Bicara tentang hidup yang berkelimpahan. Penuh melimpah, bicara tentang hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Jadi dari tadi kita baca tentang perlindungan Tuhan buat kita, penjagaan Tuhan buat kita, berkat Tuhan buat kita, dan sebagainya. Tapi ayat 5 bagian terakhir ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, pialaku penuh melimpah. Dengan pengertian, Tuhan juga mau kita jadi berkat buat orang lain. Kalau piala kita penuh melimpah, ada berkat yang harus kita keluarkan, ada berkat yang harus kita bagikan buat orang lain, ada berkat yang harus kita sharingkan. Orang lain juga harus terima berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus bagi-bagi berkat buat orang lain. Yang terakhir, yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang akan mengikuti kita. Ini luar biasa ya. Dunia ngajar kita untuk mengejar rezeki. Dunia ngajarin kita untuk mengejar berkat. Tapi waktu kita ikut Tuhan, justru kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti kita, yang akan mengejar kita. Jadi kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Sang pemberi berkat, Sang gembala yang baik tadi, justru di belakang kita ada kebajikan dan kemurahan, ada berkat, ada rezeki yang ikutin kita. Kalau dunia ngajarin kita untuk cari berkat, kita anak Tuhan, berkat yang cari kita. Kalau dunia ngajarin kita kejar rezeki, tapi ikut Tuhan, rezeki yang mendekati kita. Dan terakhir dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah ini menjadi kesimpulan yang happy ending buat kita. Waktu kita sudah mengalami itu semua, kita menjadi orang-orang yang lebih setia lagi sama Tuhan. Kita jadi orang-orang yang lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita jadi orang-orang yang pengennya dekat terus sama Tuhan. Raja Daud menuliskan hal ini, gembala yang baik. Di kesempatan yang lain, Raja Daud juga menuliskan, lebih baik 1 hari di hadapan Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena Raja Daud sudah punya pengalaman. Waktu menikmati Bapa itu sebagai gembala yang baik, Raja Daud menulis, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi walaupun diiming-imingi apapun di luar sana, kan perbandingannya nggak masuk akal kan? 1 hari di rumah Tuhan tetap lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Diiming-iminginya 1000 kali lipat. Tapi Daud tetap berkata, tetap lebih baik 1 hari. Kenapa? Karena Raja Daud sudah ngalamin pemeliharaan Tuhan. Raja Daud sudah ngalamin penyertaan Tuhan.
Raja Daud sudah ngalamin berkat-berkat Tuhan. Jadi Raja Daud dengan berani berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan di Mazmur 23 ini, Raja Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan, aku akan diam dalam hadirat Tuhan, aku akan diam dalam naungan Tuhan sepanjang masa. Biar itu yang boleh menjadi kerinduan kita semua. Setelah kita mengalami Tuhan adalah gembala yang baik, bukan kita jadi sombong, bukan kita jadi takabur, bukan kita jadi lupa diri, tapi sebaliknya kita jadi mengaku ini semua hanya karena Tuhan. Aku bisa melewati ini semua karena Tuhan. Aku bisa melalui ini semua karena Tuhan. Dan aku akan mendedikasikan hidupku hanya untuk Tuhan. Sehingga Raja Daud berkata, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Doa saya, harapan saya, kita semua yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kita semua yang sudah mengalami bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, kita jadi semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita gak akan tinggalkan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah Engkau sampaikan buat kami. Mungkin buat sebagian orang firman yang sangat sederhana, tapi kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa kami punya gembala yang sangat baik. Saking baiknya kami gak punya keinginan apa-apa lagi, karena gembala yang sangat baik itu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biar apapun yang sudah hamba merasakan, hamba menikmati, hamba alami bersama dengan Tuhan, setiap anak-anakmu pun punya pengalaman yang sama. Bahkan anak-anakmu punya pengalaman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan kami semua Tuhan. Di hari-hari seperti ini, kami mau semakin dekat sama Tuhan. Kami mau semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami mau mengalami Engkau adalah gembala yang baik itu Tuhan. Ini bukan hanya jadi tema khotbah, ini bukan hanya jadi sebuah pasal di dalam Alkitab, tetapi kami rindu, kami mengalami itu semua Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik buat setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami gembala yang baik itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap keluarga diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.